Metode integral parsial merupakan metode alternatif selain metode substitusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral. Bentuk umum dari metode integral parsial ini adalah sebagai berikut. Integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Sehingga untuk soal integralnya kita arahkan dulu ke dalam bentuk ruas kiri yang ada di sini. Kita perlu menganalisa apakah dia bisa diarahkan ke bentuk UdV. Jika bisa, berarti soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode integral parsial. Kita lihat untuk contoh nomor 1. Di sini ada bentuk soal yaitu X dikalikan cos X dx. Di sini merupakan perkalian antara fungsi X dengan fungsi cos X. Jika kita mau menggunakan metode substitusi, kita lihat di sini, mereka tidak saling berhubungan turunan, sehingga kita tidak dapat menggunakan metode substitusi. Namun, jika kita memilahnya, kita bisa menganalisa bahwa X ini bisa kita namakan sebagai U-nya, dan cos X dx kita namakan sebagai dV, yang artinya kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan metode integral parsial. Kita tuliskan kembali U sama dengan X, kemudian dari sini kita peroleh bahwa du dx-nya itu sama dengan 1. 1 itu diperoleh dari turunannya si X. Kemudian karena du dx sama dengan 1, jika kita kalikan silang, maka akan diperoleh du sama dengan dx. Kenapa kita perlu mencari du? Karena nanti di ruas kanan kita perlu mencari integral VdU, di mana kita membutuhkan du-nya. Selanjutnya, kita sudah memperoleh U dan sudah memperoleh DU. Yang belum kita peroleh adalah nilai dV dan nilai V-nya. Nah, untuk soal yang ini, kita misalkan bahwa dV-nya sama dengan cos X dx, yaitu unsur selain X, karena tadi X di sini sudah menjadi U. Yang artinya unsur selain X-nya akan menjadi dV, yaitu cos X dx. Kemudian, dari dV sama dengan cos X dx diperoleh bahwa V sama dengan integral cos X dx. Kenapa? Karena di sini kita perolehnya adalah dV-nya. dV ini kan sama seperti turunan V, sehingga jika kita mau mencari V-nya, kita sama saja mengintegralkan fungsi dV-nya. Di mana fungsi dV itu adalah cos X dx. Sehingga V sama dengan integral dari cos X dx. Untuk integral cos X dx dapat dilihat di video sebelumnya. Di sini diperoleh hasilnya adalah sin X. Seharusnya sin X plus C, namun karena kita akan mengoperasikan lagi agar lebih mudah, kita tuliskan sin X terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan lagi soalnya, yaitu integral X cos X dx. Kita substitusikan ke dalam ruas kanan, yaitu UV min integral VdU. Ini adalah U-nya, X, kemudian V-nya adalah sin X, ini adalah V-nya, kemudian integral VdU. Integral V-nya adalah sin X, kemudian DU sama dengan DX, sehingga di sini kita tuliskan DX. Ini adalah DU-nya. Untuk yang X sin X tidak perlu kita operasikan lagi karena dia sudah dalam bentuk hasil, bukan operasi integral lagi. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, yang belakang, di sini masih ada tanda integral dan dx, sehingga perlu kita integralkan lagi. Integral dari sin X, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, adalah min cos X. Sehingga, jika min cos X kita operasikan dengan min di depannya, akan diperoleh plus. Hasil akhirnya adalah X sin X plus cos X plus C. Contoh yang kedua, soalnya adalah integral X kuadrat sin X dx. Nah, sebagai tips saja, bagaimana cara kita menentukan mana yang U-nya, mana yang dV-nya. Biasanya kita ambil U-nya adalah suatu fungsi yang lebih mudah untuk diturunkan dan lebih cepat dia menjadi 0. Semisal di sini fungsinya ada X kuadrat, ada sin X. Manakah yang lebih pas dijadikan sebagai U? Jika misal U-nya adalah X kuadrat,
hasil turunan pertamanya adalah 2x, kemudian turunan selanjutnya adalah 2, dan setelah itu dia menjadi 0. Sedangkan jika kita memilih U-nya adalah sin x, maka dia turunannya tidak pernah habis karena dia akan menjadi cos, kemudian diturunkan lagi menjadi min sin x, dan seterusnya. Sehingga yang kita misalkan sebagai U-nya di sini adalah x kuadratnya. Untuk di soal nomor 1 tadi yang kita misalkan sebagai U-nya adalah x-nya, karena x itu lebih cepat habis jika diturunkan. Nah, di sini berarti x kuadrat adalah U-nya, kemudian sisanya adalah dv. Sehingga tinggal kita arahkan ke ruas kanan, yaitu kita perlu mencari nilai du dan nilai v-nya. Itu yang belum kita ketahui. Kita tuliskan terlebih dahulu, U-nya adalah x kuadrat. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa du dx-nya sama dengan 2x. Sehingga kalau kita kalikan silang akan diperoleh du sama dengan 2x dx. Kemudian dv-nya kita sudah peroleh yaitu sin x dx. Dari sini untuk memperoleh nilai fungsi v-nya, kita perlu mengintegralkan dv, sehingga v-nya kita peroleh dari integral sin x dx. Hasil integral sin-nya adalah min cos x, sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk metode integral parsial yang ruas kanan. Kita tuliskan dulu soalnya, yaitu integral x kuadrat sin x dx. Selanjutnya kita substitusikan rumus yang ruas kanan ini, tinggal dimasukkan. U-nya adalah x kuadrat, ini U-nya. Kemudian V-nya adalah min cos x, ini min-nya diletakkan di depan. Ini adalah V-nya. Kemudian min integral VDU. V-nya di sini adalah min cos x, sehingga kalau dioperasikan dengan negatif di depan diperoleh di sini plus. Kemudian cos-nya adalah V. Kemudian du-nya di sini adalah 2x dx. Ini adalah du-nya. Nah, di sini kita peroleh bahwa untuk yang ruas paling belakang, yang sebelah kanan ini, integral cos x 2x dx, jika kita tuliskan kembali menjadi 2 kalikan integral x cos dx, ini perlu kita integralkan lagi menggunakan metode integral parsial, karena tidak dapat langsung kita integralkan. Nah, kebetulan di soal nomor 1 tadi kita sudah memperoleh hasil dari integral x cos x, sehingga kita tinggal substitusikan. Tadi hasil integralnya adalah x sin x plus cos x plus c yang ada di dalam kurung ini dari perhitungan yang nomor 1, sehingga tinggal kita substitusikan saja dan diperoleh hasil sebagai berikut yang ada di baris ketiga. Kemudian kita sederhanakan dengan cara mengalihkan 2 ini ke dalam. Kita kalikan masing-masing. Khusus untuk 2C, hasilnya nanti akan tetap sebagai C, karena konstanta jika dikalikan dengan berapapun akan tetap sebagai konstanta. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut.